Halo Sobat Caden, sama saya ketemu lagi ya. Sehat-sehat semua pokoknya ya. KPK ini memang cemen atau gimana ya? Kenapa? Karena KPK kemarin kan beritanya itu batal memanggil Mas Kaisang karena dia bukan pejabat negara. Wah, ini beneran dah. Iki tenanan pora iki. Kalau alasan KPK itu nggak manggil Mas Kaisang karena dia bukan pejabat negara, maka ya perlu ada koreksi dalam masalah ini. Ya jelas. Memang gini loh, Sobat. KPK itu kan tugasnya memang memeriksa pejabat negara atau pejabat publik yang disinyalir atau diduga melakukan tindakan korupsi atau termasuk di salah satunya gratifikasi. Tapi kan koruptor sekarang juga nggak bodoh-bodoh, nggak nyongi-nyongi, ya nggak? Mereka juga tahu, paham caranya gimana. Jadi kemarin itu loh, Wakil Ketua KPK Pak Nurul Gufron itu kan menilai bahwa Mas Kaisang atau Kaisang Pangarep itu bukan sebagai pejabat negara atau penyelenggara negara. Sehingga tidak wajib dia melaporkan penerimaan gratifikasi. Dia mengutip gini, gratifikasi itu sifatnya pelaporan dari penyelenggara negara, bupati atau gubernur. Kalau menerima gratifikasi itu harus dilaporkan ke KPK. Dan oleh KPK nanti diperiksa atau ditentukan apakah dirampas atau diserahkan kepada penerima. Nah, padahal sekarang ini gratifikasi itu bisa juga loh tidak diserahkan langsung kepada pejabatnya. Bisa juga ke orang-orang dekat atau kerabat atau orang-orang dalam circle pejabat yang bersangkutan. Pembantunya juga bisa, supirnya juga bisa. Ya, pasti ada maksudnya kan? Maksud saya gini loh. Para pemberi gratifikasi atau para penerima itu juga nggak bodoh. Jadi nggak mungkin lah kalau ngasih nggak ada maksudnya. Ya nggak mungkin. Emangnya para pengusaha atau orang-orang yang ingin dapat benefit itu juga bodoh-bodoh seperti saya ini. Ya enggak. Tahu lah cara main baiknya itu tahu. Apalagi gini. Nah, wong yang jelas-jelas loh ya. Jelas-jelas itu yang melakukan tindakan itu tuh anak atau mantunya. Oh gitu kok yo KPK tetap nggak bisa menemukan kaitannya toh, benang merahnya toh. Ya nggak mungkin. Nah kalau gini terus, ya nggak akan mungkin lah kasus-kasus korupsi di negara ini jadi terungkap. Angel. Wong koruptor yo pinter-pinter, jago-jago semua lulusan S1, S2. Kita aja yang kalah pinter. Lah mosok KPK juga kalah pinter. Nggak bisa menemukan kaitannya. Jadi sebenarnya gini ya, sebenarnya kita itu harusnya menunggu itikat baik KPK aja lah, ya kan? Karena sebetulnya bisa loh, sebetulnya bisa kalau KPK punya itikat baik untuk mengusut hal-hal kayak gini. Banyak kasus korupsi yang muncul hanya karena apa ya, kelalaian orang-orang terdekatnya, istrinya bisa, anaknya atau orang-orang sekitarnya atau circle-nya ketika dia pas flexing atau pamer-pamer kebahagiaan, pamer-pamer piknik, pamer-pamer nah ini, nah itu, misalkan gitu ya. Dan dia lupa kalau dia itu kan sebagai apa ya, sebagai kerabat atau orang dekat dari pejabat yang sedang menjabat itu bisa jadi objek yang bisa diperiksa loh. Itu bisa banget. Ada contoh kasus itu pejabat eselon 3 di Departemen Keuangan itu. Sebut saja Rafael Alun. Ini contoh ya. Dia itu akhirnya ketahuan korupsi. Ketahuan korupsi itu hanya gara-gara di medsos ketahuan sang anak ini hedon. Gayanya gaya hedon dia. Motor mewah, mobil mewah, gaya hidup macam-macam, yang ayu. Itu flexing. Itu ya wajar,
anak muda ya kan, anak muda kan harus wah gitu. Nah si Mario ini kedapatan membawa mobil mewah, nggak terima kalau pacarnya dikerjain sama orang. Lalu dia menganiaya temennya sendiri. Nah ini kan pidana, iya kan? Ini kan pidana. Nah kalau Mas Kaisang itu kan nggak sampai menganiaya, ya cuma istrinya aja itu, istrinya yang cuma suka flexing merasa wah bangga sebagai mantu presiden, ke pesawat pribadi di foto makan apa namanya roti mahal ya, roti cuil yang mahal banget itu difoto, lalu diberikan caption yang nggak apa ya, nggak bersimpati lah sama keadaan sekitar. Pesannya mungkin begini, beliau itu Mbak Eri ya namanya, Erina Pak Eri, pokoknya mbaknya itulah. Itu pesannya gini, bahwa ini loh, kalau deket kekuasaan tuh gini loh enaknya. Ini manfaatnya kalau kita dekat kekuasaan. Apa-apa bisa mudah. Belanja di luar negeri bebas. Duitnya ono. Pulang nggak usah bayar bea cukai. Wah, ya enak no, ya nggak? Itu mungkin kira-kira pesannya itu loh. Yang mau disampaikan bahwa kalau mau enak, kalau mau nikmat, aman, tentram, damai, sejahtera, dekatlah sama kekuasaan. Dijamin aman. Nah anyway, pejabat tadi si Rafael Alun tadi kan akhirnya begitu lihat anaknya melakukan flexing tadi, akhirnya kan diperiksa itu. Kan setelah anaknya terbukti pidana, naik ke bapaknya. Oh, ternyata bapaknya pejabat eselon 3, Departemen Keuangan lagi. Nah, kurang apa? Diperiksa. Wah, kekayaannya sedemikian besar ternyata. Dan itu ternyata terbukti hasil korupsi. Hasilnya dihukum, masuk penjara, kapok gitu. Gara-gara anak pola bobo kepradah ya ini contohnya. Jadi gini loh, bisa kan sebetulnya kan, kalau memang apa namanya KPK punya etikat baik itu bisa mengusut tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat melalui kerabat, anak, mantu, istri dan semuanya itu sebetulnya bisa kalau mau. Nah, tapi gini, ini juga ada kontradisinya nih. Masalahnya Mas, sing mau diperiksa ini anaknya presiden loh. Pemegang kekuasaan tertinggi negara loh ini. Berani apa enggak? Ya meskipun Pak Jokowi ini mau lengser sih, mau selesai ya, mungkin 1 bulan lagi lah itu mau selesai. Tapi kan tetap punya power, punya kekuasaan. Berani enggak? KPK ini berani enggak? Di akhir jabatan beliau, lalu anaknya macam-macam kayak gini, itu masih berani enggak mengusut? Kalau nggak berani ya jenenge cemen nih, cemen, ngencek, penakut. Apa ya namanya ya? Bahasa gua apa ya? Ngencek itu namanya. Ya, jadi kalau gini loh, kalau alasan tidak dipanggilnya Mas Kaisang itu karena dia bukan pejabat, maka yang kita takutkan kan gini, bahwa setiap pejabat itu kalau ingin mendapatkan gratifikasi bisa disampaikan ke anaknya atau ke keluarganya atau ke circle-nya. Itu pasti. Itu kan yang kita takutkan kan sebenarnya. Ya. Kalau alasannya itu hanya karena dia bukan pejabat, ya padahal patut diduga loh. Lalu dianggap dia tidak bisa diproses. Nantinya setiap pejabat ini akan menyuruh ya, memberikan kanalnya bahwa setiap pemberian tuh harus lewat anak aja ya, lewat keluarganya aja ya, pakai cash aja ya, diwadahi koper atau diwadahi kotak Indomie, ya gitulah. Gimana? Memangnya cuma saya yang bodoh seperti ini? Harusnya kan KPK enggak.
Orang-orang di atas tuh tahu cara memainkan apa ya, memainkan cara supaya tindakan gratifikasi ini tidak ketahuan atau minimal nggak terlalu nggak terlalu kentara lah. Nah kan hubungannya nanti bahaya dengan bisnis, dengan ya kelanjutan bisnis lah intinya. Gitu ya. Jadi ini tetap saya akan menyoroti, jadi gimana nih KPK nih? Berani nggak kalian? Mau nggak kalian? Punya etikat bagus nggak? Punya etikat baik nggak untuk menegakkan aturan tentang korupsi ini? Apakah benar-benar kalian itu badan anti korupsi? Apakah betul? Tidak lagi dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politik atau pengaruh-pengaruh politik, digunakan sebagai tangan-tangan kekuasaan. Berani nggak? Kalau nggak berani ya berarti kalian cemen. Berarti kalian penakut. Atau gini, atau namanya diganti aja ya. Namanya diganti dengan nama Komisi Perlindungan Kaesang. Salam Cak Cuk.